Awal saya membuat konten budidaya ikan lele di media galon, sebenarnya itu sudah saya pikirkan matang-matang ya. Memang awal mula dulu itu saya hanya sekedar iseng-iseng ya. Tapi lambat laun karena saya merasa konten saya perlu dibuktikan ataupun pasti ada pertanggungjawabannya ya dalam saya membuat edukasi kepada teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam proses budidaya ikan lele di media galon. Nah, karena banyak sekali dari teman-teman yang melakukan kesalahan ini sehingga ketika budidaya ikan lele di media galon mereka mengalami kegagalan ya, ataupun ikan sakit ataupun ikan mati. Nah, apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika kita budidaya ikan lele di media galon? Nah, teman-teman silahkan tonton video ini dari awal hingga sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham beberapa hal yang harus dihindari ketika kita budidaya ikan lele di media galon. Nah, yang pertama adalah menempatkan media galon di tempat yang terbuka ataupun terkena sinar matahari secara langsung. Nah, alasan ini saya akan jelaskan pada teman-teman. Kenapa saya tidak sarankan untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele di media galon itu tidak boleh ditempatkan di tempat yang terbuka terkena sinar matahari secara langsung dari pagi sampai sore. Nah, dikarenakan jika kita menempatkan media galon di tempat yang panas, itu bisa airnya itu bisa menyerap panas teman, sehingga kondisi air pasti akan overheat sehingga ikan sama saja teman-teman merebusnya secara perlahan ya. Nah, kalau teman-teman tidak percaya silahkan teman-teman ambil air galon ya, galon lele mineral, kita diamkan di tempat yang terbuka. Pasti nanti pada siang harinya jam 2 ataupun jam 1 teman-teman coba tuang, pasti akan terasa hangat ataupun panas airnya ya. Nah, itu alasan yang pertama kenapa saya tidak sarankan untuk teman-teman itu ketika budidaya ikan lele jangan menempatkan media di tempat yang panas. Nah, yang berikutnya, jangan memberikan pakan berlebihan pada ikan lele yang kita budidayakan di media galon. Nah, ini juga sering sekali dialami oleh teman-teman yang mencoba budidaya ikan lele di media galon ya. Nah, mungkin alasannya teman-teman memberikan pakan terlalu berlebihan ataupun terlalu sering, itu juga tidak boleh ya. Dikarenakan biasanya teman itu terlalu asik ya, ataupun terlalu suka karena baru-baru memulai ya. Nah, waktu yang tepat dan pemberian pakan yang cukup itu nanti akan menjadi proses untuk ikan lele pertumbuhannya itu supaya normal ya. Jadi ketika kita memberikan pakan berlebihan, itu faktor penyebab alasan saya tidak menganjurkan adalah ketika kita memberikan pakan berlebihan, pastinya pakan akan tersisa sehingga dia akan mengendap di dasar dan itu akan menimbulkan penyakit jamur ataupun dia bisa menjadi amonia sehingga ikan akan terserang penyakit ya. Nah, yang berikutnya untuk teman-teman yang budidaya ikan lele di media galon, teman-teman jangan sampai melakukan hal berikut ini, yaitu adalah tidak melakukan proses penyortiran ya. Nah, dalam hal ini saya sering jumpai dari teman-teman yang walaupun tidak secara langsung, banyak teman-teman yang berkomentar, punya saya tidak saya sortir bang, itu nggak apa-apa ya. Intinya itu yang berkomentar seperti itu mungkin pas kondisi bibitnya itu dia pas pertumbuhannya itu istilah Jawanya itu racak ya, ataupun pertumbuhannya itu seragam ya. Berbeda dengan ikan lele yang tidak seragam, nanti teman-teman pasti akan menjumpai kalau pertumbuhannya berbeda, selisih besar kecilnya. Walaupun terlihat perbedaan tidak terlalu jauh, saya sarankan teman harus melakukan penyortiran dengan bertujuan supaya ikan tidak kanibal ya. Itu harus teman lakukan ya, jangan sampai teman tidak melakukan penyortiran. Nah, hal yang tidak boleh kita lakukan dalam proses budidaya ikan lele di media galon berikutnya adalah kita tidak boleh memberikan pakan alternatif yang tidak sesuai. Karena ada dari teman-teman yang berkomentar tentang pakan alternatif. Nah, memang ada beberapa pakan alternatif yang boleh kita berikan untuk ikan lele. Misal contoh ya, kita bisa memberikan pakan
alternatif berupa keong ya, ataupun siput. Yang berikutnya adalah roti, itu juga bisa, tapi kalau roti nanti kadar proteinnya itu kurang tinggi teman. Jadi dia kaya serat tapi proteinnya kurang ya. Tapi saya tidak sarankan sebenarnya teman-teman untuk roti itu ya. Sosis juga bisa tapi kurang bagus ya. Jadi pakan alternatif yang bagus adalah siput ya, dan juga mungkin ikan-ikan kecil ya, ataupun mungkin ikan sepat ya, ataupun ikan-ikan yang tidak dipakai. Mungkin teman-teman punya istilahnya limbah dapur, mungkin waktu teman potong ayam mungkin ususnya nggak dimasak, kita bisa potong-potong untuk kita kasihkan pada ikan lele. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele di media galon, pakan alternatif itu jangan kita memberikan pakan sembarangan. Misal contoh nasi ya, ataupun nasi sisa, ataupun hal-hal yang berupa dedaunan ya, jangan sampai kita berikan untuk ikan lele. Misal kadang ada dari teman-teman pakan alternatif kangkung ya, itu tidak bisa ya. Jadi percuma, walaupun dimakan nanti pertumbuhannya akan lama ya. Jadi teman-teman harus paham. Nah, dalam proses budidaya ikan lele juga kita jangan sampai melakukan proses pergantian air itu pada siang hari. Nah, dikarenakan ketika kita mengganti air pada siang hari, nanti dikhawatirkan ikan dalam proses adaptasinya itu akan jauh lebih lama, ataupun ikan bisa terserang penyakit Aeromonas dikarenakan perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Nah, yang berikutnya adalah ketika teman budidaya ikan lele di media galon, hal yang tidak boleh dilakukan adalah kita tidak boleh tebar padat. Nah, teman-teman percaya atau tidak, silahkan teman praktekkan sendiri ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Awal saya membuat konten budidaya ikan lele di media galon, sebenarnya itu sudah saya pikirkan matang-matang ya. Memang awal mula dulu itu saya hanya sekedar iseng-iseng ya. Tapi lambat laun, karena saya merasa konten saya perlu dibuktikan ataupun pasti ada pertanggungjawabannya ya, dalam saya membuat edukasi kepada teman-teman ya. Jadi saya berpikir bagaimana supaya dalam proses konten saya ini memang benar-benar bermanfaat, sehingga dulu awal saya tebar itu sekitar 25 ekor ataupun 50 ekor mungkin ya. Itu saya kurangi terus sampai ketemu rumusan ataupun jumlah yang sesuai untuk kita tebar di media galon. Nah, dulu kan waktu awal saya tebar itu sekitar mungkin 30 ekor ya, itu banyak yang mati. Saya kurangi lagi 25 ekor, banyak yang mati. Saya kurangi lagi 20 ekor, juga banyak yang mati. Dan pada akhirnya saya menemukan istilahnya itu jumlah yang tepat untuk kita tebar di media galon, yaitu adalah 15 ekor. 15 ekor itu tadi kita kurangi per minggu sekali sampai ikan pada media galon itu sisa sampai 4 atau 5 ekor ya. Nah, jadi konten yang saya buat itu memang awal mula hanya sekedar untuk uji coba ataupun untuk hiburan saja, tapi lambat laun saya berpikir bagaimana supaya bisa dipraktekkan benar-benar, karena orang yang menonton video saya itu serius ya. Jadi saya juga serius dalam membuat konten, tidak untuk candaan, walaupun ini tidak bisa untuk dijadikan usaha ya, hanya untuk ketahanan pangan ataupun bisa kita konsumsi sendiri ya. Jadi teman-teman harus paham apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya juga minta maaf untuk kepada teman-teman, dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kandang Nusantara, salam sukses selalu teman-teman ya.